Target 10 juta itu bukan hanya target yang akan dicapai oleh pemerintah pusat, tapi dukungan pemerintah daerah ini sangat penting dan sangat besar. Artinya ada kegiatan, program kegiatan yang dianggarkan di dalam APBD-nya daerah. Nah, kami akan mendorong bagaimana target indikator itu yang disusun oleh daerah di dalam dokumen perencanaan bisa memberikan kontribusi terhadap capaian target nasional. Bahwa ini kebutuhan wajib ya, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah pun menyiapkan 3 opsi. Apakah dia akan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui pembentukan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Yang kedua, atau UPTD yang lebih fleksibel apa ini? Menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUT, Badan Layanan Umum. Nah, kemudian kalau dia ingin mencari untung gimana? Maka dia menggunakan badan usaha milik daerah. Nah, tiga-tiganya sebetulnya niatnya, nawaitunya untuk melayani publik supaya masyarakat bisa mendapatkan akses air minum secara luas begitu. Tetapi memang 3 kelembagaan tadi memiliki ciri masing-masing. Masih UPD berarti masih melekat di Pemda, sedangkan kalau BLUT sudah sedikit semi bisnis begitu. Nah, bisa cari untung, kalau untung alhamdulillah, enggak pun Pemda masih support. Tapi kalau sudah BUMD seharusnya, kalau BUMD air minum itu harusnya untung. Dia melayani publik dan juga bisa juga mencari untung. Jadi 2 hal ini yang kemudian dipadukan di dalam BUMD air minum. Dalam dokumen RPJMN, tercatat perkiraan kebutuhan pendanaan itu adalah 77,9% dari APBN, 20,9% dari KPBU, dan 15,6% dari APBD. Alhasil pemenuhan air minum harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah pada pemenuhan SPM berdasarkan regulasi. Kalau strategi itu ada saja Pak, artinya begini, itu menyangkut anggaran juga gitu. Kalau tanpa anggaran ya kita juga bingung juga caranya gitu. Kan ada target-targetnya ya, sekali lagi harus memilih dulu. Kalau dia merupakan UPTD Pemda, maka 100% harus didanai oleh Pemda. Tetapi kalau dia memilih BLUT, misalnya BLUT air minum, maka dia bisa mendapat dari mana? Gitu, dari pusat juga bisa, dari pihak ketiga yang sah. Ya, yang sah itu artinya tidak mengandung implikasi apa-apa. Dia juga bisa bekerja sama. BUMD air minum jangan lupa, ini asetnya telah dipisahkan oleh Pemda. Tidak bisa kemudian segampang dia sebagai UPTD. Kalau BUMD itu harus dengan penyertaan modal. Cara memberikan uangnya itu dengan penyertaan modal yang harus dengan perda. Nah, perda ini tidak mudah. Kenapa? Karena harus ada analisis investasi. Pemda tidak bisa sembarangan kemudian memberikan saja uang kepada BUMD, tetapi harus dengan perda yang harus dibahas dengan DPRD yang terhormat. Pilihan-pilihan tadi harus tepat. Kapan Pemda memilih UPTD, kapan dia BLUT, kapan dia BUMD. Dukungan mulai dari pemerintah daerah itu sangat besar sekali. Misalnya dalam pemberian penyertaan modal pemerintah daerah. Itu kami mendapatkan setelah melalui proses yang memang harus dilakukan, terutama kepada urgensinya untuk pengembangan pelayanan air bersih di Kabupaten Bogor. Adapun dari pusat, kami juga mendapatkan dukungan hibah atau bantuan penyediaan sarana air bersih mulai dari unit produksi maupun pendistribusiannya dalam arti pembangunan perpipaannya. PP nomor 54 tahun 2017 mengamatkan BUMD sebagai salah satu penyelenggara kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi. Karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satunya adalah pemenuhan layanan air minum masyarakat. Pemerintah Indonesia menunjuk PDAM sebagai badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Pengelolaan PDAM diserahkan sepenuhnya kepada kepala daerah masing-masing.